Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita jalan-jalan ke barat. Setelah kemarin kita jelajahi pemikiran para pujangga 4 minggu apa 5 minggu ke depan, kita akan ketemu dengan para filosof perempuan. Banyak orang bilang sebaiknya menyebutnya perempuan dan bukan wanita. Itu bisa ya, bisa enggak. Nah, sudah terlanjur polwan nih. Masa mau diganti polper? Nah, enak. Sudah terlanjur dharma wanita, nanti jadi dharma perempuan. Enggak enak. Sudah terlanjur. Maknanya sama-sama bagus. Meskipun ada yang bilang kalau perempuan itu bagus karena kata dasarnya empu. Empu loh ya, bukan empuk. Betul. Ya, empu itu maksudnya tuan, orang yang mandiri, menguasai dirinya sendiri. Kalau wanita sering dianggap berasal dari bahasa Jawa, kependekan dari wani ditoto, terus wanita. Dan bagi banyak orang, wani ditoto itu dianggapnya oleh mereka jelek. Karena wani ditoto itu berarti dia dikuasai. Sebenarnya maksudnya bukan itu. Tidak ada, itu lanjutannya tidak harus selalu wani ditoto oleh suaminya atau oleh laki-laki. Tapi mentalitas mau diatur itu memang butuh keberanian. Makanya wani. Tidak sembarangan orang loh berani diatur itu. Dalam agama pun orang kan juga disuruh wani ditoto. Berani enggak kamu diatur oleh agama? Berani enggak kamu diatur oleh orang yang menurut kamu lebih pinter? Jadi dibandingkan menata, justru lebih butuh kesiapan mental ditata. Dan itu tidak sembarangan orang sanggup. Saya sering bilang agama itu intinya radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho pada kita dan kita ridho pada Allah. Ridho pada Allah itu wani ditoto. Relakan dirimu untuk diatur oleh Allah. Itu wanita. Jadi justru keluhuran, kemuliaan itu ada di wanita. Wani ditoto. Cuma beberapa aktivis, khususnya aktivis gender, selalu agak sensitif. Dianggapnya kalau wanita itu terus nanti dizolimi oleh suaminya, diatur-atur. Sebenarnya maksud yang bikin istilah gak selalu ke sana. Jadi suka-sukamu lah, mau pakai perempuan ya monggo, mau pakai wanita ya monggo, asal bukan cewek. Kalau cewek konotasinya nanti beda. Oke. Atau cowok, itu kan bahasa selengnya. Atau cowek. Jadi cowok itu kan cowok ya ndak, cewek ya ndak. Gabungan di antara cowok dan cewek. Oke, bismillah. Saya kemarin bilang saya akan bawa
perempuan-perempuan, wanita-wanita, cewek-cewek bule ke sini. Ya. Perempuan wanita pertama yang saya bawa dari Jerman. Namanya Hannah Arendt. Jadi belajar filsafat itu nyari kebijaksanaan. Cara orang untuk jadi bijaksana itu satu di antara tiga. Yang pertama berpikir sendiri, berefleksi sendiri, kontemplasi sendiri. Yang kedua ngalami sendiri, pengalaman. Itu mengapa bapak, ibu, simbah yang sudah sepuh itu biasanya cenderung lebih bijaksana daripada kita yang lebih muda karena pengalamannya. Tapi yang muda pun bisa jadi jauh lebih bijaksana karena ilmunya. Itu mikir sendiri. Yang ketiga ada lagi, mikir sendiri mungkin tidak bisa, ngalami juga belum. Cara yang paling simpel adalah niru, imitasi. Kita tiru orang-orang yang menurut kita bijaksana, layak ditiru. Nyari uswah. Itu mengapa di ngaji ini kebanyakan tema-temanya tak ajukan orang demi orang. Lebih mudah untuk ditiru. Pilihlah dari perilaku dan pikirannya orang-orang ini yang menurutmu layak untuk kamu tiru. Yang tidak layak ya tidak usah. Itu strategi ngaji filsafat kita. Setelah kamu niru, mungkin kamu dapat pengalaman. Sehingga akhirnya kamu bisa mikir sendiri. Kalau sudah bisa mikir sendiri ya monggo sudah winasis kayak minggu lalu di Ronggo Warsito. Kamu syukur-syukur bisa jadi Ronggo Warsito kan, jadi panglima pengetahuan, panglimanya ajaran. Orang yang ngerti teori, orang yang ngerti ajaran. Nanti kamu akan jadi tempatnya pertanyaan. Kalau ada orang bingung, tanyanya ke kamu, karena kamu seorang Ronggo Warsito. Oke, malam ini kita ketemu beliau Hannah Arendt. Ini gambarnya orangnya. Ya kalau orang Eropa ya jaminan lah ya. Paling enggak mesti kulitnya putih. Orang kita menyebutnya bule. Bule itu, kalau di Indonesia bule kan konotasinya agak tidak bagus. Karena bule itu penyakit kulit, kelainan pigmen, albino. Asal dari kata bulai kalau dalam bahasa Melayu. Tapi ya itu karena orang kita mungkin iri aja. Sini kan kulitnya agak gosong. Ya, sana yang putih-putih disebut bule. Oke. Jadi Hannah Arendt ini filosof Jerman, terkenal karena dia filosof yang spontan. Spontan itu dia filosof yang tidak bisa dikategorikan aliran apa. Pemikiran-pemikirannya itu nyambung dengan hidupnya sendiri. Itu kelebihannya Hannah Arendt. Yang paling terkenal dari Hannah Arendt adalah, dalam tanda petik ya, perselingkuhannya dengan guru filsafatnya, ya, Heidegger. Jadi dia ini muridnya filosof besar eksistensialis namanya Heidegger di Universitas Marburg, Jerman. Saking kagumnya sama gurunya sampai dia jatuh cinta dan diladeni oleh gurunya eman-eman. Ya. Jadi saat itu Heidegger sudah punya anak. Heidegger umur 35 tahun, Hannah Arendt umur 19 tahun. Jadi masih kinyis-kinyis ya. Ya. Ya, dan ya memang kejadian, tidak apa-apa, jatuh cinta beneran.
Cuma Heidegger ini memang agak kurang ajar orangnya. Jadi dari sisi diajak selingkuh ya, tapi dalam sejarahnya Heidegger sering nyari selamatnya sendiri. Dan Hannah Arendt ini cintanya agak cinta sejati, dan itu dibanggakan di beberapa tulisannya. Aku bangga sekali dengan diriku, bisa punya cinta seagung itu, tapi sekaligus kebijaksanaan sedalam itu. Jadi Hannah Arendt ini mengalami dua era chaos politik yang luar biasa. Yang pertama Perang Dunia Kedua, Nazi Jerman, dan yang kedua fasisme yang populer di Italia. Jadi era-era ketika berkecamuk gegeran Perang Dunia. Dan disitulah lahir seorang Hannah Arendt. Ketika Nazi sedang ganas-ganasnya, semua orang Yahudi disingkirkan, dibantai, dikirim ke kamp konsentrasi. Dan kok yondilalah Hannah Arendt ini masuk keluarganya keturunan Yahudi. Jadi dia sasaran tembaknya Nazi. Sementara Heidegger ini filosof yang pro Nazi. Ya, jadi berseberanganlah. Yang satu jadi pro Nazi, yang satu jadi korbannya Nazi. Ya, kejadiannya nanti kayak film India. Akhirnya pisah. Hannah Arendt harus melalang buana kemana-mana, dikejar-kejar, nyamar. Dan Heidegger nanti jadi salah satu tokoh penasehat Nazi di Jerman. Dan saya bilang tadi agak urik Heidegger ini karena dia tidak belain sama sekali Hannah Arendt. Tidak apa-apa teman-teman. Dan Heidegger ini sama teman-temannya filosof seperti Karl Jasper dan kawan-kawan juga dianggap nyari menangnya sendiri. Bahkan gurunya sendiri, Edmund Husserl, itu juga tidak dibelain oleh Heidegger. Itu jadi meskipun pikiran-pikirannya dahsyat luar biasa, si Heidegger ini dia tidak terlalu disenangi oleh teman-temannya. Meskipun nanti ketika Nazi jatuh dan Heidegger hidup di pengasingan, orang pertama yang mau memaafkan dan menengok Heidegger adalah Hannah Arendt. Ya. Kenapa cie-cie? Jadi, dan berdua nanti belakangan juga yang bantu Heidegger nulis dan menerbitkan buku-bukunya di tahun-tahun ketika Heidegger tua itu Hannah Arendt. Meskipun saat itu Hannah Arendt sudah 2 kali nikah, cerai, dan nikah lagi. Tapi tetap tidak bisa meninggalkan Heidegger. Itulah Hannah Arendt. Nanti ceritanya panjang, kelihatannya sudah ada yang neliti dan diterbitkan jadi buku. Saya lupa judulnya, seingat saya judulnya Perselingkuhan Dua Raksasa Pemikir apa-apa gitu. Itu cerita tentang Hannah Arendt dan Heidegger. Ya nanti yang kayak gini-gini di filosof ada banyak. Jadi sama muridnya, sama temennya, sama-sama mikir terus kejadian. Ya enggak apa-apa lah. Ya selingannya apa lagi. Oke, jadi yang penting ikut rambu-rambu ya. Oke, jadi itu sekilas saja Hannah Arendt. Jadi gaya filsafatnya Hannah Arendt itu khas. Jadi kalau filosofi yang lain kan selalu kategori-kategori. Oh ini dia eksistensialis, dia fenomenologis, dia aliran apa. Kalau Hannah Arendt enggak. Dan bahkan dia enggak nganggap dirinya sendiri filosof. Jadi yang pertama filsafatnya Hannah Arendt itu didasarkan pada pengalaman hidupnya sendiri. Tentang Nazi, tentang politik, tentang Jerman.
tentang Perancis. Jadi dia tidak mikir selain tentang hidupnya sendiri. Ini benar-benar muhasabah sendiri tentang hidupnya. Sebenarnya hampir semua filosof juga mikir kehidupannya sendiri-sendiri. Banyak yang tanya ke saya, Pak, saya kalau membaca buku filsafat, belajar filsafat kok tidak paham-paham. Cara paling gampang biar cepat paham, sambungkan sama hidupmu sendiri. Yang diomongkan filosof itu dalam hidupmu bagian yang mana sih? Kok tidak ketemu dalam hidupmu, berarti tidak nyambung. Tidak usah belajar filsafat itu, ngapain? Harus nyambung sama hidupmu, biar ada manfaatnya. Kalau tidak nyambung ya tidak usah capek-capek. Kalau nggak paham ya sudah, nggak apa-apa. Cara paling gampang itu. Menjelaskan filsafat paling gampang berarti apa? Cari contoh-contoh yang nyambung sama hidup kita. Itu akan lebih gampang dipahami. Yang kayak gini di hidup kita yang mana ya? Itu akan lebih gampang dipahami. Dan itu yang dilakukan oleh Hannah Arendt. Filosof berdasarkan personal experience, pengalaman kita sendiri. Muhasabah paling gampang itu tentang hidup kita. Tidak usah capek-capek mikir orang lain, mana benernya, mana salahnya orang lain. Dirimu aja pikirlah, sudah benar apa masih keliru. Itu lebih berguna. Hari ini kan banyak orang selalu mikir orang lain, jarang mikir dirinya sendiri. Sehingga akhirnya nyalah-nyalahin terus. Jadi detektif padahal nggak ada yang bayar, pada orang lain, pada kelompok lain. Ya kan, apa untungnya sih kamu mendetektifi orang lain itu loh. Mulai artis, kelompok yang berbeda, aliran yang berbeda. Kan sekarang banyak itu. Bagi saya kurang kerjaan. Lebih banyak kerjaan lain yang lebih enak daripada jadi detektif bagi yang lain. Kalau memang ingin jadi detektif, jadilah detektif untuk hidupmu sendiri. Sudah benar apa belum? Yang kedua, Hannah Arendt itu tidak pernah menganggap dirinya filosof. Itu bagi saya kerendah hatian yang luar biasa. Kalau ada orang ngomong, akulah filosof, akulah sufi, akulah orang soleh, akulah orang yang paling benar, itu secara psikologis maksudnya biasanya sebaliknya. Ketika orang mengklaim, itu sebenarnya dia ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa aku sudah filosof, ingin diakui. Tapi yang filosof beneran mesti enggak. Kayak kamu tidak punya pacar, terus malam minggu gayanya keluar. Itu kan ingin dianggap punya pacar. Yang punya pacar nggak seheboh itu. Dia biasa aja. Tapi yang belum punya, dia akan ngomong-ngomong, cerita-cerita, gaya biar kelihatan punya pacar. Sama kayak orang yang ngaku-ngaku tadi. Tidak perlu ngaku kalau memang filosof, orang akan, dan dia tidak perlu, orang lain juga nggak perlu ngomong, orang diam-diam diyakin bahwa kamu sudah filosof. Jadi makanya kamu nggak perlu capek-capek pencitraan. Kalau kamu memang bagus, citramu akan terbentuk sendiri. Oke, jadi itu Hannah Arendt. Jadi ketika ditanya, sampean ini filosof jenis apa? I do not belong to the circle of philosophers. Aku itu mungkin nggak masuk kelompoknya filosof, meskipun pikiran-pikirannya sangat filosofis. Yang ketiga, gayanya Hannah Arendt itu campuran antara naratif dan analitik. Naratif itu ya karena dia cerita tentang hidupnya sendiri. Gayanya naratif, enak dibaca. Dalam bahasa aslinya mungkin ya Jerman. Tulisan-tulisannya, meskipun nanti diterjemah bahasa Inggris. Dan mungkin dari Inggris diterjemah ke Indonesia. Jadi ada 3 tahap.
Tapi enak, naratif. Nanti mungkin di buku-bukunya kamu akan banyak ketemu tentang Nazi, tentang fasisme, tentang pengalaman dia apa, ketemu golongan apa, dan seterusnya. Naratif. Dan yang kedua, analitik. Ya, cirinya semua filsafat itu pasti ada nuansa analitiknya. Analitik itu nuansa rasionalnya, nuansa permainan logikanya pasti ada. Yang keempat, integrasi berbagai wacana. Saya bilang tadi dia susah dikategorikan karena dia ngomong dalam wilayah sastra, sejarah, filsafat, sosiologi, antropologi. Pokoknya dia ngomong aja. Nggak terbatas, oh saya eksistensialis, ya tak gaya eksistensialis lah. Pengen Marxis, ya tak gaya Marxis lah. Dan Hannah Arendt peduli amat dengan semua itu. Yang penting dia mikir saja, titik. Jadi itu philosophical style-nya Hannah Arendt. Terus ini inti teorinya. Diambil dari dua bukunya. Yang pertama The Human Condition, yang ketiga The Life of the Mind. Yang kedua mungkin tidak akan kita bahas karena itu yang dikritik oleh Hannah Arendt. Filsafatnya ada di yang pertama. Jadi hidup ini isinya dua, vita activa dan vita contemplativa. Jadi yang pertama ngomong aktivitas. Jadi perilaku, keaktifan manusia. Yang kedua pemikiran, vita contemplativa. Nanti ini jadi dasar filsafat sosial dan politiknya Hannah Arendt. Vita activa itu isinya tiga hal: kerja, karya, dan tindakan. Jadi hidupmu itu isinya dua, mikir dan bertindak. Mikir dan melakukan sesuatu. Dan melakukan sesuatu itu ada yang namanya kerja, ada yang namanya karya, ada yang namanya tindakan. Kalau yang kerja itu aktivitasmu menjalani hidup secara natural, itu namanya kerja. Kalau lapar ya makan, kalau ngantuk ya tidur, kalau gatel ya garuk-garuk, kalau yang itu labor, kerja. Kalau sakit ya berobat, itu labor, kerja. Di level ini kita statusnya namanya animal laboran, binatang yang bekerja, binatang yang beraktivitas. Kalau bagi Hannah Arendt ini tidak mendorong orang mikir, nggak pakai mikir juga sudah ngerti. Makan, tidur, kawin itu labor, kerja. Kamu tidak perlu mikir, nggak harus baca buku, lihat gambar, cari referensi. Ya, wes iso, aja kuatir wes. Kamu ndak perlu kuatir. Bisa nggak Pak saya iso. Ndak usah nyari referensi. Itu otomatis tidak terdorong. Jangan dihabiskan energimu untuk menjalani kehidupan yang biasa. Biarkan aja akan jalan sendiri. Ya, kamu nggak perlu diskusi dalam-dalam di tema-tema ini. Kalau pagi-pagi perutmu kerucuk-kerucuk, ini sudah jam 9 perutku kok kerucuk-kerucuk, itu namanya lapar. Kamu nggak perlu bikin seminar nasional tentang. Ya, nggak harus dibahas mendalam, biasa aja. Oke, itu yang labor. Yang kedua, work, karya. Kalau karya ini aktivitas namanya homo faber. Ketika orang menghasilkan sesuatu, biasanya cara berpikirnya
alat dan tujuan, teleologis. Hujan ya kok basah. Kalau basah nanti aku pilek. Biar ndak pilek gimana caranya aku ndak jadi basah. Terus kamu bikin payung. Itu namanya work. Jadi ada tujuan, ada alat. Dingin ya. Ada AC-nya apa ada kipas anginnya? Nggak kuat aku kalau dingin. Dah bikin teknologi namanya jaket. Itu work, karya. Jadi logikanya alat sama tujuan. Dan ini instinktif juga sifatnya. Tidak perlu mikir. Orang primitif dulu juga begitu. Dulu ingin makan, sudah bosan dengan buah-buahan, terus ingin makan daging. Akhirnya kan harus berburu. Tapi yang dilawan kok ada macan, ada beruang, ada terus bikin senjata sederhana dari batu diasah. Itu insting aja. Jadi tidak perlu berpikir dalam juga. Itu tuntutan. Kalau ilmu ini jadinya teknik. Jadi cara. Bukan klaster keilmuan yang dalam, tapi hanya teknik saja. Makanya beda antara ilmu peternakan dengan teknik beternak. Ada bedanya. Kalau ilmu peternakan itu ya ada teorinya, ada konsepnya. Kalau teknik beternak, tinggal kamu ngambil caping, bawa sapu, berangkat ke sawah sambil giring bebek. Itu teknik beternak. Gampang, simple. Tapi kalau ilmu peternakan beda lagi. Nah, work ini yang teknik itu tadi. Makanya kalau mahasiswa peternakan jangan diketawain. Alah, cuma giring bebek aja kuliah misalnya. Enggak. Ya kan? Nanti perikanan kamu ketawain. Wah, cuma mancing aja pakai kuliah. Aku juga bisa. Ya enggak. Kamu ngetawain, simbahku itu enggak kuliah pertanian juga bisa panen tiap tahun. Ya enggak. Ya dia ngerti teknik tapi bukan ilmu. Work itu pragmatis. Jadi enggak pakai berpikir dalam kalau yang itu. Nah, inti teorinya Hannah Arendt ada di yang ketiga, action. Tindakan. Jadi tindakan ini beda sama sekedar karya atau kerja. Disinilah manusia sebagai makhluk politik. Tidak sekedar menjalani hidup, tapi juga merancang hidup bersama orang lain. Disinilah lahir politik. Jadi Hannah Arendt itu nanti dikenal filsafat sosial politiknya. Manusia itu jadi manusia beneran, tidak kayak binatang yang hanya main insting dalam tindakan. Di sini orang butuh mikir. Karena ada aspek merancang hidup bersama orang lain. Nanti teorinya jadi filsafat hidupnya Hannah Arendt fokusnya ada di teori tindakan ini. Disinilah orang butuh pemikiran. Dan ini bagi Hannah Arendt disinilah problemnya filsafat modern, filsafat barat. Filsafat barat dari Yunani sampai modern itu tidak pernah mikir tindakan. Yang dipikir barang langit semua. Pengaruhnya Plato. Ide yang canggih lebih dihargai daripada praktek hidup yang dalam. Jadi filsafat barat katanya Hannah Arendt itu lebih mengutamakan teoria di atas praksis, epistem di atas doxa. Teori itu ya teori, praksis itu ya anggap aja prakteknya. Jadi filsafat barat itu lebih mementingkan teorinya. Tidak peduli realitas, lebih mementingkan epistem, cara mikir, logika dibandingkan doxa. Doxa itu kebenaran yang dianggap benar dalam realitas, dalam praktek, dalam kenyataan. Nanti yang punya teori doxa bisa dibuka lagi ketika kita bahas Pierre Bourdieu.
Saya lupa itu sesi keberapa ada Pierre Bourdieu. Jadi katanya Hannah Arendt, selama ini filsafat terlalu sibuk dengan teori, mikir jelimet, ndak karu-karuan, padahal ndak punya duit, padahal dijajah, padahal hidup susah, negaranya rusak, pimpinannya tiran. Itu kritiknya Hannah Arendt. Orang sibuk apa, kita mikir apa. Umat Islam kalah luar biasa, dijajah, kita gegeran, debat. Besok kita surga, di surga bisa lihat Allah apa enggak ya? Ya penting sih diskusi itu, tapi lebih penting lagi gimana kita, rakyat kita, umat kita bisa makan apa enggak, tentram apa enggak. Jadi itu kelemahannya filsafat barat, katanya Hannah Arendt. Dan filsafat barat gaya semacam ini ketipu oleh Plato. Kamu terpesona oleh Plato sampai ketipu. Plato kan punya teori idea itu. Itu yang implikasinya bahwa dunia ini hanya bayang-bayang, tidak sejati. Yang sejati adalah ide, gagasan, ideal. Ya persis kayak kalau di agama, dunia ini cuma mampir ngombe. Dunia ini cuma sementara, jadi nggak perlu mikir dalam-dalam. Ditunggu aja sampai kamu mati, besok ketemu akhirat. Kan itu aja mikirnya. Jadi nggak siap mikir dunia, nggak siap hidup, tapi siapnya mati. Kamu kan selalu disuruh sebentar lagi mati loh ya, dunia ini cuma sebentar. Jadi kamu jadi males mau ngapa-ngapain. Ngapain Pak, capek-capek, paling 10-30 tahun lagi saya juga tidak ada. Jadi mikirnya selalu begitu. Dunia ini cuma ujian Pak, tidak sejati, tidak asli. Ya kan? Dunia ini cuma mampir ngerokok sebentar terus balik lagi. Ya kan, ini kayak perjalanan kan, cuma mampir turun sebentar karena bisnya AC, terus kamu ngelokok di luar terus naik lagi. Dan itulah dunia. Ya udah, kalau mikir kayak gini ya jangan membayangkan kamu berkuasa, kamu maju, kamu modern. Dan itu yang terjadi, problem di dunia Islam juga begitu kan hari ini. Nalar yang bau sufismenya, bukan berarti sufisme itu salah, tapi kita terlalu berat di situ, jadinya nggak maju. Harus ada yang mikir hidup, jangan semua mikir mati. Mati itu gampang nggak kamu pikir, datang sendiri. Hidup ini yang kamu pikir. Jadi persiapan mati itu bukan kamu mikir mati, tapi hidup yang baik. Nah, yang kamu pikir hiduplah yang baik. Gimana caranya? Kan gitu. Oke, jadi itu problem filsafat barat kalau di Hannah Arendt. Terus katanya Hannah Arendt, ini masuk ke filsafat tindakan sekarang. Aktivitas manusia paling tinggi itu yang tindakan tadi, yang nomor 3 tadi. Kenapa dia paling tinggi? Karena dia satu-satunya yang butuh mikir. Yang lain kamu nggak perlu belajar, nggak perlu mikir dalam, otomatis jalan. Tapi tindakan kamu butuh mikir. Sebelum melakukan sesuatu kan pikiranmu jalan. Dan tindakan itu berarti adanya di ruang publik, berhubungan sama orang lain. Itu ya sehingga kamu pakai mikir. Kalau nggak ada hubungan sama orang lain, mungkin sakarepmu dhewe. Kamu mikir milih baju apa ya, itu kan karena kamu membayangkan nanti ketemu orang lain. Kalau di kamar tidak ketemu siapa-siapa, tidak pakai baju pun nggak masalah. Tapi karena wah ngaji nih, mesti kan kamu terus nonton, ini baju yang mana ya yang tak pakai, yang sudah digantungan 3 hari yang lalu apa yang 7 hari yang lalu, kan gitu. Kamu kan mikirnya, jadi mikir karena kamu mau ketemu orang lain. Dan katanya Hannah Arendt, apa sih mikir itu? Mikir itu dialog antara aku dengan diriku. Ini definisinya khas. Jadi mikir itu sebenarnya dialog. Dialog apa? Dialog antara kamu dengan kamu.
Kan mesti dialog itu kan. Ya kayak tadi loh, ini pakai baju yang mana ya? Loh kamu tanya ke siapa? Tanyanya kan ke dirimu sendiri. Dan kamu jawab sendiri. Itu kalau ditulis kan jadinya lucu. Setiap kali kamu mikir kan selalu begitu. Kamu dialog dengan dirimu sendiri. Masuk ke warung, ini enaknya makan apa ya? Itu kan kamu tanya ke dirimu. Masa tanya yang nunggu warung? Kan enggak. Kamu kan tanya ke sini dan kamu jawab sendiri. Ini aja deh tempe. Enggak, kemarin sudah tempe. Ayam aja lah. Jangan, kurang uangnya. Aku kan dialog. Kayak kan, loh. Ya kan, ini namanya mikir. Dan itu dialog. Dan itu terjadi dalam dirimu sebelum melakukan tindakan. Jadi berpikir adalah dialog antara aku dengan dirimu. Itu yang bikin tindakan itu penting. Kenapa? Karena sebelum aktivitas keluar, pemikiran jalan duluan. Jadi kalau pikirannya nggak jalan, biasanya tindakannya terus keliru. Karena berhubungan dengan orang lain terus jadi masalah. Maka disadari apa enggak, sebelum tindakan berjalan, orang biasanya mikir duluan. Itu teori dasarnya itu. Sehingga tindakan ini tidak kayak tadi yang instingtif. Kalau kamu lapar butuh makan, itu insting, masih homo laboran. Tapi begitu kamu mikir makan apa, itu kan sebelum dilaksanakan aktivitas makan, itu kan nanti jadi tindakan. Baru kamu mikir. Sebelum tindakan pasti ada pemikiran. Sehingga katanya Hannah Arendt, ya ini yang paling tinggi. Oke, terus oleh karena itu katanya Hannah Arendt, tindakan adalah inti dari eksistensi manusia. Manusia itu kan cirinya dia mikir. Ternyata mikir itu sebelum melakukan tindakan. Berarti manusia itu eksis kalau dia melakukan tindakan. Kalau dia tidak ngapa-ngapain, belum eksis jadi manusia. Sebelum melakukan tindakan. Nah, yang kedua katanya Hannah Arendt, tindakan dan juga ucapan itu sebenarnya akan menunjukkan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu tindakkan, itu akan menunjukkan bisa menjawab pertanyaan siapa kamu, bukan apa kamu. Filsafat itu kan selama ini sibuk jawab apakah manusia itu. Tapi tindakan jauh lebih dalam. Dia jawab siapakah manusia itu. Itu bagi Hannah Arendt lebih penting. Kalau tindakanmu tiap hari ngapusi, orang bisa jawab siapakah manusia itu. Kamu siapa? Kamu pembohong. Meskipun kamu bilang hakikat saya ini jujur loh Pak. Intinya tidak iso hakikat apa. Wong kamu tiap hari bohong. Ya kan? Dia bisa jawab siapa kamu. Saya itu sebenarnya rajin Pak. Lah kamu bolosnya 10 kali. Itu Pak, itu terpaksa Pak. Ya enggak. Ketika kamu bolos 10 kali, berarti kamu malas. Kenapa? Dasarnya apa? Tindakanmu. Jadi tindakan bisa mengungkapkan siapa kamu. Tiap hari kamu mesu-mesu ngomong kotor terus bilang saya itu lemah lembut loh Pak, kayak ngomong nggak iso. Tiap hari mesu-mesu ngakuni lemah lembut. Jadi tindakanmu menunjukkan siapa kamu. Ya, ini pengaruh gurunya pasti, eksistensialis. Jadi manusia itu ditentukan oleh eksistensinya, bukan esensi. Esensi itu dibentuk oleh eksistensi. Kalau kamu tiap hari bohong, ya kamu terbentuk jadi pembohong. Esensimu pembohong. Yang bikin ya kamu sendiri wong tiap hari bohong. Besok kalau kamu jujur terus karena tobat, sekarang esensimu berubah. Ketika kamu jujur terus ya, sekarang esensimu adalah seorang yang jujur. Jadi tindakan menjawab pertanyaan siapa aku.
Tidak sekedar apa aku. Filsafat selama ini sibuk dengan apa aku. Apa sih manusia itu? Kan selalu begitu yang ditanyakan. Satu jawaban untuk semua hal. Manusia adalah makhluk yang A, manusia adalah makhluk yang B. Dan ini bagi Hannah Arendt tidak bisa kayak gitu. Satu teori tidak bisa diterapkan untuk semua orang. Setiap orang beda-beda. Pertanyaannya jangan apa, tapi siapa. Yo, ruangan ini di masjid ini kalau tak tanya satu-satu siapanya kan bisa macam-macam. Setiap orang jawabannya pasti beda-beda. Tapi kalau pertanyaan apa, terus apakah manusia itu? Manusia itu hakikatnya adalah rohnya Allah yang ditiupkan ke dalam jasad. Ya, kalau itu podo kabeh, tapi tidak menunjukkan siapa itu manusia. Siapa itu manusia ditunjukkan dari aktivitasmu sehari-hari. Kalau kamu maling, rampok, begal, ya maling, rampok, begal. Tanpa harus kamu bilang, loh meskipun saya begal, saya ini ada ruhnya Allah di dalam diriku loh. Nggak iso. Jadi esensi dibentuk oleh eksistensi. Oke. Nah, ini yang nanti sangat terkenal dari Hannah Arendt. Cuma manusia memang dia menguasai tindakannya. Ada dua hal dari tindakan manusia yang lemah. Meskipun tadi dasarnya adalah pemikiran. Yang pertama, tindakan itu tidak bisa diramal, unpredictable. Jadi tidak bisa, manusia itu kan berubah-ubah. Kemarin apa, sekarang apa. Unpredictable. Hasil dan konsekuensinya tidak bisa dibayangkan. Pinginnya kamu enak-enak, ketemunya ndak enak. Kamu sudah siap-siap ngaji, lumayan dapat teh, nyampe sini entek teh. Ya kan, pahit sekali kan itu. Aduh, sudah temanmu seruput-seruput, kamu cuma ngelirik. Itu kan tidak enak, unpredictable. Padahal sudah kamu ancang-ancang loh tadi. Ternyata ya masih telat dan gak kebagian. Itu unpredictable. Yang kedua, irreversible. Tindakan manusia itu tidak bisa diulang, tidak kayak kaset. Begitu kamu lakukan, tidak bisa kamu balik. Kalau kamu sudah jotos orang, cus, sorry nggak jadi diulang, nggak iso. Dia sudah kena jotos, kamu bilang tidak jadi, itu sudah terlanjur. Kamu sudah meso-meso baru bilang, ngomong apa ya aku tadi, anggap aja nggak ngomong. Tidak bisa, sudah terlanjur ngomong. Jadi irreversible, nggak bisa dibalik. Mohon maaf Pak, selama ini saya banyak melakukan kesalahan. Iya, tapi tidak bisa diulang. Sudah salah ya salah. Jadi irreversible. Oleh karena itu, katanya Hannah Arendt, manusia perlu mengembangkan dua modus hidup untuk mengatasi unpredictabilitas dan irreversibilitas. Bahasa Inggrisnya ngono. Kalau hidup kita tidak pasti, kita usahakan sendiri biar pasti. Caranya apa? Promise. Kalau bahasanya Hannah Arendt, janji. Jadi minggu depan ngaji ya? Ya Pak, saya janji minggu depan akan ngaji. Jadi mungkin minggu depan kamu banyak alangan, tapi karena saya tadi sudah janji ya sudah, mohon maaf saya tidak bisa untuk acara yang lain, sudah janji mau ngaji. Itu untuk mengatasi unpredictabilitas. Jadi salah satu dimensi kemanusiaan yang harus dikembangkan untuk mengatasi unpredictability adalah janji. Ya bentuknya janji itu tidak harus kamu datang kapan, jam berapa. Patuh pada aturan itu termasuk janji. Syahadat itu janji. Hidup ini macam-macam, tapi saya bersaksi bahwa Allah adalah Tuhanku. Itu juga janji. Janji efektif untuk mengatasi apa yang tidak terprediksi. Ya biasanya kalau malam tahun baru terus kamu bikin apa namanya? Yang awal itu bikin statement, tahun ini saya harus bisa lulus. Itu janji namanya. Jadi promise.
Jadi untuk mengatasi, ya mungkin banyak hal tak terduga. Tiba-tiba kamu dapat apa, tiba-tiba kamu ada acara apa, sehingga banyak sekali halangannya yang menghalangi kamu untuk tidak jadi lulus. Tapi karena kamu sudah janji, harus diatur tetap lulus. Nah, itu untuk mengatasi unpredictabilitas. Yang kedua, untuk mengatasi tindakan yang tidak bisa dibalik lagi apa? Pengampunan, forgiveness. Manusia harus punya ini. Kalau nggak punya ini, kamu akan capek, nggak bisa bertindak lagi, nggak bisa maju lagi. Yo, Indonesia misalnya punya trauma luar biasa dengan PKI, G30S. Kemudian apalagi banyak kan kasus-kasus yang kalau kita ingat-ingat terus, kita mangkel terus, dendam terus, pengen balas dendam terus. Maka katanya Hannah Arendt, nggak bisa dibalik. Karena nggak bisa dibalik apa? Harus punya pengampunan untuk memulai lagi dari awal. Kalau enggak, kamu nggak melangkah, bulet di situ terus. Padahal kasusnya sudah terjadi, nggak bisa diulang. Kasus PKI sudah ada pembantaian sekian ratus ribu orang. Wis kadung gimana lagi? Ya kita saling maaf-maafan, saling mengampuni, saling ngaku kalau saya salah mau maaf, yang sini iya saya maafkan, kita maju lagi bareng ayo membangun Indonesia, kan gitu. Kalau tidak ada pengampunan, kita tidak akan jalan. Tidak akan dimulai lagi yang baru. Ya sekarang kan ada model-model rekonsiliasi. Karena kasusnya sudah terjadi. Yang TNI mangkel karena jenda-jendanya dibantai, yang PKI mangkel karena keluarga-keluarga yang tidak ngerti apa-apa dibantai. Kalau dendam ini dipelihara, tidak akan selesai persoalan. Wong sudah terjadi peristiwanya, wis kadung. Harus ada forgiveness. Terus bikin cerita baru. Jadi, tapi forgiveness ini di belakang ya. Jangan diancang-ancang, wah besok kan bisa minta maaf, aja ngono. Jadi kalau sudah kejadian, perlu ada pengampunan. Tapi sebelum kejadian, jangan membayangkan pengampunan. Nanti kamu sak karepe dhewe. Wis kadung meteng Pak, piye misale, ya aja ngono. Jadi pengampunan itu kalau sudah kejadian, ya kalau memang benar sudah terlanjur hamil, ya gimana lagi? Lanjutkan ceritanya, jangan marah terus, tidak ada habisnya. Nanti energimu habis di situ, terlalu banyak energi, terlalu banyak biaya untuk persoalan yang harusnya sudah selesai. Jadi tindakan manusia itu sangat penting, cuma dia punya dua kelemahan, ketidakpastian dan ketidakbisaan untuk diulang. Untuk mengatasi itu, yang pertama solusinya adalah komitmen, janji. Yang kedua solusinya adalah pengampunan, forgiveness. Kalau manusia tidak punya ini, dunia tidak akan maju. Indonesia rata-rata kelemahannya di komitmen, janji. Ya kan, yang mahasiswa komitmenlah jadi mahasiswa yang benar. Yang wakil rakyat komitmenlah mewakili rakyat. Yang kiai komitmenlah jadi kiai. Yang ulama komitmenlah jadi ulama. Sekarang kan bulet tidak karu-karuan. Komitmennya tidak jelas. Ini belo rakyat, belo umat, belo keluarga, bela dirinya sendiri, belo siapa ya tidak jelas. Ini kiai, apa politikus, apa sastrawan, apa penyanyi, apa tidak jelas. Ini susah. Kontribusinya jadi tidak besar kalau kamu tidak jelas posisinya. Harus punya komitmen. Komitmen itu kan melahirkan identifikasi diri. Orang jadi sadar, oh aku ini cuma santri, oh aku ini cuma murid bukan mursyid, oh aku ini cuma. Dan itu ketika positioningnya jelas, itu kan yang kamu lakukan jelas. Kayak kamu kalau di rumah kan positioningmu jelas. Aku anak, beliau bapak, yang ini ibu. Nah, jadi kalau malam kan jelas, bapak masuk kamar sama ibu, kamu di kamarmu sendiri. Loh ya kan gitu. Kalau tidak jelas kan kamu bingung. Nanti bapaknya masuk kamar, kamu ikut masuk. Loh salah. Urusannya beda itu.
Karena kamu nggak jelas identifikasimu. Jadi itu komitmen untuk mengatasi yang tidak jelas tadi, unpredictability. Dan yang kedua, kalau sudah terlanjur kejadian, siapkanlah amunisi untuk pengampunan. Kalau dendam-dendaman, mangkel-mangkelan, ya tidak akan selesai urusan, kamu tidak maju-maju. Jadi itu kelemahannya tindakan manusia. Ini keyword dari Hannah Arendt. Forgiveness is a key to action and freedom. Permaafan, pengampunan itu kunci dari tindakan dan kebebasan. Kamu tidak akan bisa bertindak, tidak akan jadi orang bebas kalau nggak bisa memaafkan. Kamu akan terbelenggu terus oleh masa lalu. Harus mau memaafkan. Jangan memelihara dendam, mangkel, kecewa pada siapapun. Eman-eman waktumu, eman-eman energimu. Ya kalau kepepet ingin balas dendam, ya cepet-cepet balas dendammu terus selesai. Forgiveness kalau bisa dimaafkan. Nah, karena yang rugi kamu sendiri. Kadang-kadang kamu mangkel luar biasa, yang kamu mangkel itu lo tidak ngerti apa-apa. Kamu sumpek tidak bisa tidur, dia tidur nyenyak dan ngorok. Eman-eman loh, kamu kurus sendirian akhirnya. Kamu nyari waktu, nyari kapan, pokoknya aku membalas kapan. Kapannya nggak datang-datang, jadi lama-lama kamu kurus. Dia yang kamu mangkeli santai aja, ketawa-ketawa tiap hari, nggak ngerti apa-apa deh. Itu kan sering. Itu rugimu sendiri karena kamu nggak punya forgiveness. Maafkan aja dia, urusan selesai. Kamu bebas mikir yang lain, melakukan tindakan yang lain. Jadi forgiveness is a key to action and freedom. Memaafkan itu kunci. Kamu yang tiap hari teriak-teriak pingin bebas, maka buang semua kecewa, buang semua ingin balas dendam, ingin marah-marah, ingin benci siapa, tidak suka siapa. Itu biasanya jadi kunci kamu tidak bisa bebas. Oke. Terus lagi. Nah, tindakan itu munculnya di ruang publik. Seperti saya bilang tadi, selalu berhubungan dengan orang lain. Ruang publik itu ruang ketika kita bareng orang lain. Jadi tindakan yang diawali mikir tadi, kenapa sih kok pakai dipikir? Karena kita ada di ruang publik, hidup bersama orang lain. Di sanalah kita saling berbagi, saling memahami. Kita ketemu orang lain yang beda-beda mikirnya, beda-beda cara berekspresi. Itulah yang bikin tadi ada mikirnya, karena kita mau ketemu orang lain. Ngaji kayak gini, kalau saya ketemunya koncoku dewe zaman SMA apa sanawiyah, mungkin aku nggak sehati-hati ini ngomongnya wis bablas sejak tadi. Ngomongnya lebih nggak karu-karuan. Tapi karena wah ini ngomong di sini dianggap ustadz gitu kan. Ngomongnya tadi hati-hati di awal itu. Kenapa? Ada orang lain, ada ruang publik. Jadi aku mikir sih. Ya meskipun mikir kadang-kadang ya bablas ngomong aneh-aneh. Jadi rada hati-hati sidik. Jangan nanti di masjid ngomong gitu. Kadang-kadang mau tak kasih gambar aneh-aneh. Masuk masjid di situ ada gambar. Ya kan tidak enak nanti. Kenapa? Ini ruang publik. Kita ketemu orang lain. Logikanya juga logika bareng-bareng, tidak bisa menang-menangan sendiri. Kamu tidak bisa. Kalau saya cuma pakai celana dalam ke sini mau apa? Hak saya toh, tidak iso. Meskipun hakmu, kalau kamu ke sini pakai celana dalam, ada orang lain loh. Kamu tidak enak sendiri. Kalau nggak percaya coba aja. Ya kan? Ya ruang publik selalu begitu. Ada orang lain loh. Kalau zaman dulu misalnya ya, yang perempuan, yang ibu-ibu, di ruang publik, misalnya ada acara-acara agama,
Nggak harus jilbab ketutup gitu. Zaman dulu ya asal pakai kerudung biasa, rambutnya depan kelihatan, aman, nggak masalah, sudah dianggap Islam. Sekarang kan enggak. Sekarang harus ditutup rapat kayak kamu, tinggal wajahnya, baru disebut Islam. Kalau yang kelihatan rambutnya dianggap belum Islam. Loh, itu ruang publik. Meskipun kamu punya pikiran, enggak bisa Pak. Menurut saya meskipun rambutnya kelihatan, asal rambut yang atas tetap itu Islam. Lu kok pikiranmu kemana? Oke. Ya kan itu ruang publik, yang ruang privat nggak boleh dibuka. Itu kan ruang publik. Jadi orang melihatnya meskipun saya ngerti loh Pak, itu kan ikut madhabnya ini. Iyalah, kamu boleh punya banyak teori, tapi masyarakatmu sekarang nganggapnya yang Islam itu yang ditutup rapat itu. Kalau kamu tunjukkan rambutmu, jangan marah, kamu jadi sasaran lirikan orang, mungkin gunjingan orang. Itu ruang publik. Maka di ruang publik kamu harus mikir dulu sebelum ngomong, sebelum tindakan, sebelum ucapan. Karena begitu kamu dianggap keliru, ya kamu jadi sasaran tembaknya masyarakat. Akan ada chaos di ruang publik. Akan ada kacau. Entah karena orang jadi nggak nyaman. Ya kayak kamu itu loh, misalnya tiba-tiba ada yang ngaji pakai rok mini, duduk di sini, itu haknya dia kan pakai rok mini. Tapi kamu juga jadi nggak enak kan? Nggak lihat sana, paling kamu lihat situ. Kalau kamu lihat situ kan nggak enak, semua juga nggak enak. Dia yang pakai rok mini juga nggak enak kan? Akhirnya bolak-balik, aku kok diliriki terus ya, karena gitu. Jadi tidak nyaman. Jadi itu logikanya ruang publik. Kamu tidak bisa menang-menangan sakarepmu dewe. Meskipun kamu pinter, saya ngerti dalilnya Pak, saya ngerti mazhabnya. Tidak bisa, kamu sekarang hidup di ruang publik. Pelajarilah seperti apa logika di ruang publik itu. Kalau mau mengubah persepsi ruang publik, komunikasi dengan bagus. Selaraskan dulu paradigmanya bareng-bareng. Kamu ingatkan dulu masyarakatmu, mungkin saudara-saudara tak ingetin ya, meskipun pakai rok mini itu hanya fisiknya, jangan dilihat fisik ya. Sepakat ya? Ya Pak, aman. Kalau sudah disepakati gitu, tidak rame. Tapi kok ujuk-ujuk kamu pakai rok mini, ya pasti rame. Jadi itu ruang publik. Zaman dulu meskipun rambutnya kelihatan tetap Islam. Mungkin ada 1-2 komunikasi yang nggak boleh loh rambutnya kelihatan, lama-lama jadi tutup seperti sekarang. Dan yang dianggap Islam itu yang nutup itu seperti sekarang. Itu ruang publik. Nah, katanya Hannah Arendt, ruang publik itu runtuh kalau terjadi 2 kondisi. Yang pertama, terjadi isolasi radikal. Isolasi radikal itu contohnya kalau ada raja penguasa yang tiran, menang-menangan, atau masyarakat yang anarkis. Ruang publik nggak ada gunanya. Semua diatur oleh penguasamu. Ruang publik itu kan setiap orang bebas mengekspresikan kemauannya. Tapi ketika penguasanya tiran, ya kamu nggak bisa komplain. Berarti tidak ada ruang publik di situ. Nggak ada gunanya komunikasi. Jadi bukan wilayah publik lagi. Itu sudah wilayah privat, wilayahnya yang menguasai. Jadi sama kayak masyarakat anarkis. Masyarakat anarkis itu bukan ruang publik. Orang sakkarepe dhewe, tidak bisa diajak ngomong. Masing-masing mengedepankan gagasannya sendiri-sendiri. Selesai. Yang terjadi kekacauan. Kalau yang tirani, yang terjadi pemaksaan. Dan itu tidak sehat. Ruang publik yang rusak. Ciri pertama, ya misalnya apa ya, yang diatur, dipaksa kamu harus ikut. Itu kan kamu tidak ikut partisipasi. Maumu sebenarnya nggak begitu, tapi dipaksa begitu. Misalnya di kos-kosanmu, Pak RT-mu bikin aturan apel paling malam pulang jam 8. Awas kalau jam 9 masih ada di kos-kosan.
tak serbu sama pemuda-pemuda misalnya. Kamu nggak bisa nawar, itu berarti bukan ruang publik. Ruang publik yang tidak sehat. Kamu nggak bisa, Pak, masih jam 8 itu saya masih baru aja ngaji, selesai yasinan, belum datang apel, kok sudah disuruh pulang misalnya. Tidak bisa, kamu tidak bisa nawar. Pokoknya di sini aturannya jam 8 harus pulang. Nah, itu berarti tidak ada ruang publik di situ. Atau masyarakatnya chaos, masyarakatnya anarkis, mikir dewe-dewe. Hidup bareng tapi mikir sendiri-sendiri. Bebas, terserah bapak ibu mau apa aja, sudah karu-karuan sudah. Tidak ada aturan. Yang kedua, ketika terjadi masyarakat massa, histeria massa. Histeria massa, masyarakat massa itu masyarakat yang tidak mau mikir. Kebalikannya yang pertama tadi. Yang tadi anarkis, pingin sakkarpe dewe-dewe. Yang ini masyarakat yang sangat pasif. Kayak bebek, satu ke utara, yang lain ke utara semua. Tidak ada yang punya inisiatif sekali-sekali ganti arah biar yang angon sumpek, tidak ada. Manut. Jadi masyarakat histeria massa itu masyarakat bebek. Ya kan, yang tukang angon bebek itu kan, orang yang paling sakti dia itu kan, dia cuma ngangkat tangan, ini belok semuanya. Ya kan? Jadi masyarakat bebek persis kayak gitu. Temennya yang depan belok ke utara, dia ke utara semua. Tidak pakai mikir. Di situ tidak ada ruang publik. Tidak ada gunanya juga ruang publik. Masing-masing ikut perspektifnya orang di sekelilingnya. Ini biasanya penyakit fanatisme mazhab, fanatisme aliran, fanatisme suku. Orang-orang fanatik itu biasanya punya penyakit semacam histeria massa. Kayak kamu waktu demo gitu loh. Demo itu kadang-kadang kamu tidak ngerti demo tentang apa, pokoknya ikut aja teriak-teriak. Yang lain ke utara, ikut ke utara. Begitu diwawancara wartawan, maksudnya demo apa, mas, tentang apa? Tidak tahu saya itu. Ya teman-teman tadi teriak-teriak, saya ikut aja. Tetangga saya ikut, ya saya akhirnya ikut. Lumayan naik mobil gratis, muter-muter. Ya kan, yang kayak gitu itu namanya histeria massa. Masyarakatnya tidak mau mikir. Ya termasuk ngaji ini. Kalau masing-masing kepala mikir tidak karu-karuan, ke utara, ke selatan, tidak punya visi, itu jenis pertama berarti masyarakat anarkis. Yang kedua, kalau kamu ikut-ikutan saja. Kesini ngapain sih, mas? Tidak tahu ya, teman saya kok berangkat ke sini, kasihan dia sendirian, pulang malam tak kancani wis. Ah, itu berarti kamu tidak punya visi juga, cuma ikut-ikutan, tidak ngerti kenapa tadi ke sini. Dan begitu nyampe sini ya, yang lain doanya Robbi Zidni Ilma, kamu Bismika Allahumma ahya. Jadi pengen turu. Ya karena tidak ada visinya tadi. Ya tidak apa-apa sih. Cuma akhirnya ngaji ini bukan ruang publik. Jadi masing-masing jadinya ruang privat, milik masing-masing orang. Komunikasinya jadi tidak sehat, visinya tidak sama. Oke, nah cirinya ruang publik yang sehat itu apa? Ada pluralitas dan ada kebebasan. Jadi kesadaran bahwa setiap orang itu beda-beda dan setiap orang punya kebebasan. Setiap orang tidak sama. Ini seolah-olah teori ini simpel, tapi dipraktekkan agak berat. Orang biasanya sensitif terhadap yang berbeda dengan dirinya. Kamu mungkin suka filsafat, dan kamu pasti sensitif, tidak suka kalau ada orang menjelek-jelekan filsafat. Cuma meskipun batinmu tidak setuju dengan orang yang menjelek-jelekan filsafat, sadarilah bahwa orang itu memang macam-macam. Itu namanya kesadaran pluralitas. Kamu mungkin aliran A dan kamu tidak setuju dengan aliran B. Meskipun kamu tidak setuju, tetap kamu harus mau menerima ada yang berbeda. Itu pluralitas. Di ruang publik, keragaman harus diterima. Ketika keragaman nggak diterima, ruang publiknya nggak jadi sehat. Khusus untuk yang ini saja, itu nggak jadi sehat.
Oke, ya sekarang saya kemarin ke daerah Purwokerto, agak ke barat itu ada masjid yang tulisannya anak kecil dilarang masuk. Saya mau masuk diketawain sama Pak sebelah. Anak kecil dilarang masuk. Iya, itu tidak menghargai pluralitas itu. Ya kan ada yang kecil, ada yang besar. Iya. Ada yang lebih dahsyat lagi. Saya lupa, di Jawa Timur daerah Probolinggo ada yang masjid yang tulisannya bukan anak kecil, tapi yang belum sunat dilarang masuk. Ya kan susah loh itu, ngerti sudah sunat apa belum sunat itu. Emangnya kalau kamu masuk masjid terus tak miring, enggak sudah sunat belum gitu. Itu ngeceknya ya susah, bikin pengumuman aneh-aneh itu ya. Oke, jadi harus dihargai pluralitas dan kebebasan. Apa sih kebebasan menurut Hannah Arendt? Jadi dia membedakan ada dua jenis kebebasan. Yang pertama kebebasan politik, yang kedua kebebasan personal. Political freedom dan personal freedom. Yang kebebasan sejati itu yang kebebasan politik ini. Yang kebebasan personal itu kebebasan sifatnya natural. Kebebasan politik itu definisi paling gampang adalah freedom for, bebas untuk melakukan sesuatu. Kalau kebebasan personal itu freedom of, bebas dari. Jadi bebas untuk sama bebas dari. Bebas untuk itu saya bebas untuk minum air putih atau teh. Ini freedom for. Kalau freedom of itu saya bebas dari ikatan apa, saya bebas dari himpitan apa, itu bebas dari. Ya kan? Begitu kamu putus pacarmu, aku bebas dari rongrongan pacarku, itu freedom of. Kalau freedom for, ketika aku bebas dari pacarku yang lama, sekarang aku bebas untuk nyari pacar yang baru. Nah, yang kedua freedom for, yang kedua freedom of. Begitu kamu lulus kuliah, itu kamu freedom of, bebas dari kuliah yang membosankan. Dan sekarang freedom for, bebas lagi untuk milih kuliah yang baru, yang enaknya apa. Jadi dari kebosanan lama menuju kebosanan yang baru. Ya. Oke, jadi itu freedom. Nah, kebebasan politik itu freedom for. Selama kamu belum freedom for, masih mikir freedom of, itu kamu belum ketemu kebebasan yang hakiki. Kamu masih pingin membebaskan diri dari kapitalisme, itu berarti kamu masih freedom of. Kamu pingin bebas dari wakil rakyat yang menyebalkan, berarti kamu masih freedom of. Belum ketemu kebebasan yang hakiki. Kebebasan yang hakiki itu ketika kamu freedom for, sudah bisa milih. Nah, itu kebebasan. Oke. Nah, oleh karena itu, kalau di Hannah Arendt, dia punya teori selanjutnya setelah ngomong kebebasan dan ngomong tindakan. Katanya Hannah Arendt, sekarang saatnya mikir tanpa tanpa pijakan. Jadi thinking without banister kalau di teksnya. Kenapa sih harus mikir tanpa pijakan? Karena selama kita masih butuh pijakan macam-macam, masih butuh sandaran macam-macam, kita masih perlu freedom of. Selama kamu puyeng luar biasa ketika bikin skripsi atau tesis, harus merujuk tokoh ini, harus merujuk tokoh ini, ya kamu berarti belum freedom of. Pembimbingmu nyuruh baca buku ini ya, baca buku ini ya.
Ketika kamu nawar, "Mbok jangan buku itu Pak, yang ini kan sama saja." Nggak bisa, harus buku ini. Ya, berarti kamu nggak bisa thinking without banister. Kamu nggak bisa berpikir tanpa pijakan. "Pak, saya mikir sendiri kan bisa Pak." Nggak boleh. Siapa kamu mikir sendiri? Yo, harus kan selalu gitu kan. Berarti kamu nggak bebas. Dan Arendt mempopulerkan antifondasionalisme. Jangan kejebak oleh fondasi-fondasi berpikir. Jangan menjebak dirimu. Makanya dia anti aliran-aliran tadi. Kamu jangan kejebak, saya Pak, anti kapitalisme. Itu kamu nanti sumpek sendiri loh. Ketika kamu bilang anti kapitalisme, begitu duitmu habis terus kamu utang temenmu. Utang sementara ya podo wae kamu. Ya boleh tak utangi, tapi nanti bayarnya nambah ya. Wis ndak apa-apa lah, lagi butuh ini ya. Sama aja. Tadi katanya anti kapitalis, sekarang utang, sekarang jual barang di toko bagus di OXL. Ini podo wae kamu kapitalis. Yo LX. Oke. Jadi berpikir tanpa tindakan. Hati-hati ketika kamu bikin pijakan-pijakan, kamu belum freedom of. Kalau belum freedom of, ya tidak bisa freedom for. Jadi Hannah Arendt mengkritik gaya itu, mengkritik logosentrisme, mentang-mentang eksistensialis terus mikirnya eksistensialis terus. Kalau tidak eksistensialis tidak mau. Ya bikin capek sendiri, kamu bikin belenggu sendiri untuk hidupmu. Saya ini Pak, Islam garis lurus, tidak bengkok-bengkok misalnya. Jadi kamu capek sendiri, ada apa-apa ini kalau menurut Islam garis lurus yang tidak bengkok-bengkok, ya kamu capek terus. Kadang-kadang kamu ngerti sana lebih benar, enggak. Saya kan aliran ini, bukan aliran sana. Sana lebih benar, nanti kita cari aja salahnya gimana. Ya sumpek sendiri kamu. Jangan logosentris, terikat oleh logos, terpusat di pikiran logos tertentu. Kebenaran bisa ada di mana-mana. Di timur banyak, di barat lebih banyak. Cari mana yang baik, bagus, benar, ambil aja, tidak masalah. Tidak harus terikat. Saya anti barat Pak, saya anti Amerika Pak. Tiap hari Facebookan, tiap hari Twitteran, tiap hari WA-an. Emangnya yang bikin siapa? Kok anti barat? Jadi jangan logosentris. Dan juga jangan percaya namanya grand naratif. Grand naratif itu satu teori, satu konsep untuk menyelesaikan semua persoalan. Tidak mungkin. Hidup ini kadang-kadang harus eksistensialis, tapi kadang-kadang juga harus esensialis, idealis. Kadang-kadang kamu butuh Marxisme, butuh komunisme, tapi kadang-kadang juga kamu harus bergaya kapitalis. Konteks hidup ini macam-macam. Jangan mau grand naratif. Jangan mau satu teori untuk segala situasi. Tidak mungkin. Al-Quran itu kan kenapa seolah-olah loncat-loncat, habis ngomong apa, itu bagi saya sangat kontekstual. Kayak gitu hidup itu. Tidak bisa urut. Loh kok yang jelek dapat pacar duluan? Itulah hidup. Iya, jangan dianggap yang cakep laris. Tidak selalu. Kadang-kadang ini orangnya jelek, balik-balik gonta-ganti pacar. That's life. Teori. Jadi hidup itu gitu, nggak selalu cocok. Narasi teorimu itu nggak selalu jalan. Maka jangan percaya dengan grand narasi. Jangan mau kalau ada promosi teori, pakai teori ini mesti bagus, pakai teori itu mesti bagus. Nggak mesti. Sekarang kan tiap hari di WA itu kan selalu ada penyebar pendidikan anak itu harus gini. Yang sana bikin posting lagi, itu harus gini. Tidak mesti. Ya kan? Kadang-kadang orang besar-besar hebat-hebat itu dulu waktu pendidikannya juga tidak hebat-hebat amat. Dididik kayak tradisional, sekarang jadi orang besar. Malah ngeritik pendidikannya sendiri yang dulu. Padahal dia jadi hebat gara-gara pendidikan yang dulu itu. Ya kan sering orang kayak gitu sekarang kan. Pesantren itu pendidikan tradisional, tidak efektif.
Harusnya pendidikan itu jelas kurikulumnya, jelas keahliannya. Apa pesantren itu? Dia sendiri alumni pesantren. Ya kan? Loh, dia tidak sadar. Dulu dia sampai bisa mikir kayak gitu. Itu berarti juga jasanya pesantren yang membentuk dia sampai kayak gitu. Itu hidup. Jangan mau grand narasi. Terus dari situlah nanti, ini mau ke teori, masih panjang ya. Manusia adalah zoon politikon. Manusia adalah makhluk politik. Tidak boleh orang itu tidak berpolitik. Politik itu dari kata dasar politeia. Teia itu teknik, poli itu polis, masyarakat. Teknik ngatur masyarakat, teknik hidup bersama. Itu politik. Kelebihannya manusia dengan yang bukan manusia itu politik. Kalau hanya mengandalkan insting, hewan juga bisa. Kelebihannya manusia itu di politik. Kemampuan untuk merancang hidup bersama, merancang gaya hidup bareng-bareng, politeia. Cuma untuk hidup yang bagus kan butuh panitia. Panitia itu yang hari ini kamu sebut pemerintah. Jadi tidak selalu politik itu urusan pemerintahan. Tapi yang jelas politik itu tata masyarakat. Gimana caranya masyarakat bisa hidup baik, tertib, mewujudkan cita-citanya. Tidak boleh orang anti politik. Kalau orang anti politik, berarti dia tidak setuju dengan masyarakat yang tertib. Harus berpolitik sesuai makomnya masing-masing. Itu politeia. Ya, istilah ini pertama kali yang bikin Aristoteles. Jadi hari ini kan banyak orang yang jauhlah dari politik, jangan dicampur agama dari politik. Itu namanya bunuh diri. Justru orang baik-baik dalam agama berpolitiklah biar politiknya jadi bagus. Kalau yang baik-baik menjauh dari politik, nanti yang masuk politik yang gendo-gendo, yang jelek-jelek, yang ambisius-ambisius. Biar aja ada kiai masuk politik, asal dalam berpolitik dia tetap kiai. Tidak masalah, tidak apa-apa, jangan dikritik. Kamu enak dewe, Pak Yai mau daftar DPR, kamu tidak boleh. Ya boleh aja, tidak masalah. Dia ingin nata masyarakat kok. Lewat jalur politik. Karena manusia apa? Zon politikon. Kalian juga wajib berpolitik sesuai levelmu masing-masing. Itu katanya Hannah Arendt. Ketika kamu ikut rapat RT, itu sedang berpolitik. Ketika kamu ikut rapat takmir, itu sedang berpolitik. Politik itu nggak harus nyalon DPR. Jadi ilmu tata masyarakat, dan itulah kelebihan manusia dari yang bukan manusia. Oke, nah istilah ini nanti mengarah ke konsep-konsep intinya Hannah Arendt. Saya jelaskan agak cepat. Nanti silahkan di-download, dibaca sendiri ya. Bedakan power, strength, force, authority, dan violence. Kekuasaan, kekuatan, daya paksa, otoritas, dan kekerasan. Kekuasaan, jangan salah, kekuasaan beda dengan kekuatan. Kekuasaan itu diperoleh dari masyarakat. Tidak ada orang yang berkuasa. Yang ada orang yang diberi kuasa. Orang tidak bisa bilang saya berkuasa atas kalian semua. Tidak bisa. Kalian semua memberi saya kuasa. Itu yang mungkin. Itu power. Tidak ada orang yang punya power. Tidak ada orang yang punya kekuasaan. Tidak mungkin aku menguasai dirimu. Yang mungkin adalah kamu memberi aku kuasa untuk ngatur dirimu. Itu kekuasaan. Yang kedua kekuatan. Kalau kekuatan ini baru individual. Setiap orang. Jadi ada orang kuat, ada orang lemah. Secara rohani maupun secara mental. Ya sering-sering orang yang kuat
jasmani rohaninya, terus oleh masyarakat diberi kekuasaan. Orang yang punya strength diberi power. Kenapa kamu milih Jokowi? Kamu ngasih power ke Jokowi karena Jokowi kuat di bisnisnya misalnya. Karena Jokowi kuat di ekonomi misalnya. Jadi dia punya kekuatan individu, terus sama orang Indonesia dikasih power. Hari ini mungkin di ngaji ini saya punya kekuasaan tentang filsafat di hadapan kalian. Tapi kekuasaan ini bukan milikku. Kalian yang ngasih aku hak, ngasih aku power untuk ngaji filsafat. Mungkin itu berawal karena kalian lihat ada sedikit strength. Mungkin karena saya pernah nulis buku filsafat atau kebetulan di kampus ngajar filsafat. Ya wis, tidak apa-apa, tak kasih power. Jadi yang ngasih power itu kalian. Jokowi tidak berkuasa, kalian yang ngasih kuasa. Makanya kalau di Islam pemimpin itu kan pelayan. Kenapa? Karena dia tidak punya power kalau tidak dikasih power oleh masyarakatnya. Oke. Terus kalau force ini ya konotasinya agak negatif. Force ini daya paksa. Daya paksa itu bisa natural, bisa tidak natural. Yang natural itu daya paksa itu misalnya, karena sedang ngaji, saya ada di depanmu, akhirnya kamu duduknya tertib, silo, tidak berani selonjor, tidak berani berdingkrangan. Ini semacam daya paksa. Kehadiranku memaksamu untuk duduk tertib. Padahal kalau di kamar mungkin kamu berdingkrangan sambil nongkrong, sambil ngerokok, tapi di sini nggak berani. Ada semacam daya paksa. Nah, kalau kayak gini kan saya sebenarnya nggak ngomong, tapi yo kamu terpaksa sendiri. Saya nggak awas kalau ada yang duduk medingkrang pak lemparan kan enggak. Tapi ada juga yang gaya tidak natural, dia memang maksa dengan ancaman, dengan kata-kata. Barang siapa yang habis 3 gelas kalau nggak membayar awas. Nah itu daya paksa. Jadi maksa. Sebenarnya kehadiranku saja tidak ada hubungannya dengan 3 gelas itu. Tapi sekarang kamu tak paksa. Kalau habis 3 gelas harus bayar. Itu force namanya, daya paksa. Misalnya tiba-tiba ada polisi berdiri di bawahnya lampu merah. Biasanya lampu merah itu kamu terabas. Begitu ada polisi, terus kamu mandek. Polisi itu punya daya paksa. Meskipun dia tidak harus praspit, mandek, dia diam aja di situ. Tapi dia punya daya paksa. Kamu lihat dari polisi, kamu capek-capek mandek, begitu mandek, alah patung. Terus kamu terus saja. Iya. Kadang-kadang kan gitu, kamu sudah capek-capek. Polisi, walah patung tuh. Oke, jadi itu ya patung polisi aja kan punya daya paksa ternyata. Ya, itu namanya force. Yang selanjutnya otoritas. Nah, kalau otoritas ini dikasih tidak dikasih dia punya. Misalnya dokter, guru, ini orang tua, ini dia punya kekuasaan yang memang dia miliki. Dokter menguasai bidang kesehatan. Diakui atau tidak diakui, dia punya kekuasaan itu. Itu namanya otoritas. Ulama, dia menguasai bidang fikih halal haram. Kamu mengakui apa enggak, dia menguasai. Tidak perlu pengakuanmu, tidak perlu kamu kasih kuasa untuk halal haram untuk memfatwakan. Itu otoritas namanya. Jadi force, authority, strength, dan power. Kalau kekerasan, ya kalian sudah ngerti. Kekerasan itu berarti penggunaan kekuasaan dan kekuatan yang tidak pada tempatnya. Konotasinya biasanya dekat dengan kekuatan. Jangan salah, katanya Hannah Arendt, kekerasan dapat menghancurkan kekuasaan. Tidak ada ceritanya kekerasan memperkuat kekuasaan. Karena kekuasaan itu dikasih. Ketika kamu melakukan kekerasan, otomatis kekuasaanmu merosot. Orang tidak rela lagi ngasih
kekuasaan padamu. Tadi kekuasaan kan dikasih. Orang merelakan dirinya, kamu atur. Semakin kamu keras, semakin tidak ada kekuasaan di situ. Semakin kamu bantai orang, semakin nggak legitimate kamu jadi pimpinan. Semakin kamu menyusahkan orang dengan kekerasanmu, semakin orang tidak rela kamu atur. Berarti kekuasaanmu semakin merosot. Meskipun kamu bisa force, bisa maksa dengan kekerasan. Yang bisa jalan bareng kekerasan dan pemaksaan, tapi tidak bisa jalan bareng kekerasan dan kekuasaan. Ketika kekerasan jalan, kekuasaan mandek. Ketika kekuasaan tinggi, tidak akan ada kekerasan di situ. Jadi logikanya Arendt di situ. Kenapa? Karena kekuasaan itu kita dikasih. Kalau kamu melakukan kekerasan, orang tidak akan mau ngasih. Atau ngasihnya sekarang setengah, kemarin setelah ngasih 1. Jadi tidak mungkin kamu dapat kekuasaan dengan jalan kekerasan. Ini dua hal yang kalau di Hannah Arendt bertentangan. Nah, ketika orang hanya mengandalkan kekuatan, kekerasan, daya paksa, yang lahir tirani. Jadi tirani itu ya pemimpin yang kehilangan legitimasi, tapi masih tetap ingin mendominasi. Biasanya pakai force, pemaksaan. Jadi memaksakan orang lain patuh. Rajanya biasanya disebut tiran, memaksakan diri. Tiran itu tidak punya power sebenarnya. Dia tidak punya kekuasaan. Meskipun dia punya daya paksa, punya force. Caranya dengan kekerasan. Modelnya biasanya dominasi. Jadi mendominasi. Nah, ada lagi gaya tiran, antara lain adalah totalitarianisme. Totaliter. Jadi ada bedanya otoriter sama totaliter. Otoriter itu yang tiran tadi. Kalau totaliter, jadi ketika bikin sistem yang semua orang harus tunduk pada sistem itu dan disebarkan secara paksa, itu biasanya totaliter. Jadi rakyat diatur dari A sampai Z-nya dan tidak boleh bantah. Itu namanya totaliter. Jadi tiran itu bentuk lebih mengerikannya lagi, itu totalitarian. Mendominasi masyarakat, memaksa, dan kamu boleh sekolah di mana, kamu boleh memeluk agama apa, kamu boleh dagang apa enggak, siapa yang boleh kamu kawini, itu diatur semua. Itu namanya totaliter, total. Kamu nggak boleh usul, nggak boleh jadi oposisi. Ya yang dicontohkan oleh Arendt itu zaman dia hidup, Nazi sama fasis, termasuk komunis. Apa-apa orang mau diatur semuanya. Nanti beberapa orientalis yang mengkritik Islam itu menyebut Islam itu totaliter. Apa-apa mau diatur, mulai orang kencing sampai orang mau mati diatur semua. Itu katanya orientalis loh. Meskipun kamu banggakan, wow, Islam itu lengkap ngatur A sampai Z. Tapi bagi orang yang mikirnya negatif, justru Islam kayak gitu itu totaliter. Kencing aja harus diatur. Kalau kencing harus jongkok, kakinya diangkat 1. Loh iya, kakinya diangkat 1 gitu. Terus begitu mau selesai biar tuntas harus dehem. Gitu, biar habis. Akhirnya kan ada teorinya gitu. Coba buka kitab-kitab kuning itu. Itu bagi Barat namanya totaliter. Apa diatur semua, kencing aja diatur, mandi aja diatur misalnya. Nah itu contohnya. Nah kalau negara, jadi negara ini ngatur A sampai Z. Ya kalau sekarang beberapa negara kayak Korea Utara, mungkin Cina separuh sistemnya itu modelnya totaliter. Kemarin saya baca Korea Utara itu bahkan model rambutnya perempuan itu dibatasi hanya 7 gaya.
Ya, tidak boleh macam-macam. Harus 7 ini. 1 di antara 7 silakan dipilih. Keluar dari itu kamu bisa ditangkap polisi. Jadi itu namanya totaliter. Oke. Dan kalau negara kayak gini bisa dibayangkan sumpeknya kamu. Termasuk dalam kasus Nazi, Jerman, dan Rusia, Stalinisme, Leninisme. Orang diatur A sampai Z-nya. Dan itu tidak enak, luar biasa. Baju pun juga begitu. Gaya baju yang diizinkan oleh negara adalah 1, 2, 3 kayak gitu. Kayak kamu di kampus itu loh. Harus pakai sepatu, harus pakai baju dengan ciri 1, 2, 3, 4, 5. Di luar ini kamu bisa dihukum. Harus pakai baju ada kerahnya. Dan kerah itu minimal panjangnya sekian senti misalnya. Itu totaliter modelnya dari sisi ini. Jadi totalitarian. Negara juga gitu. Oke. Nah, terus untuk menghindari totalitarianisme, nanti katanya Hannah Arendt, negara syaratnya 1, dia harus adil. Kita lihat ya. Jadi negara biar dia tidak totaliter, maka dia harus fair dan adil kepada rakyatnya. Jangan hanya perhatian pada kelompok parvenue. Parvenue itu bangsawan, tapi juga harus perhatian pada kebutuhan kelompok pariah. Pariah itu kelompok pinggiran, kelompok tanpa kasta, orang yang levelnya paling bawah. Harus ngerti kebutuhan rakyat, kebutuhan massa. Harus memberikan hak sebagai manusia dan hak pada sebagai warga negara. Jadi negara jangan hanya menuntut kewajiban, tapi juga memperhatikan hak. Itu caranya untuk mengatasi totaliter. Negara boleh ngatur apa saja, tapi jangan ngambil haknya orang, haknya masyarakat. Milih istri itu hak, jangan dipilihkan. Model rambut itu sebenarnya hak, ya jangan diatur model rambut. Ya monggo, kamu mau gundul juga urusanmu, mau gondrong juga urusanmu. Merek baju itu hak, pokoknya perhatikan mana yang haknya manusia. Apalagi diklasifikasi, ini bangsawan harus gini, yang rakyat kecil cukup kayak gini. Itu mesti jadi masalah. Jangan ada anak tiri kalau urusan hak. Kewajiban juga begitu, harus adil juga. Kalau kewajiban untuk seluruh warga negara, ya seluruh warga negara. Tidak cuma untuk bangsawan atau borjuis atau untuk proletar saja. Untuk semua orang. Wajib pajak, ya semua wajib, ya wajib. Itu kewajiban. Hak juga begitu. Jadi hak dan kewajiban penuhilah sesuai porsinya. Oke. Nah, hati-hati dengan jebakan ini. Banyak negara yang kejebak. Kalau dalam bahasanya Hannah Arendt, Nimat Herrschaft. Nimat Herrschaft itu dominasi oleh tak seorang pun. Negara itu keras, kamu merasa susah sekali, sumpek sekali hidup, tapi tidak jelas yang nindas kamu itu siapa. Jadi model kekerasan yang dilakukan oleh negara, biasanya karena konstitusinya, karena aturannya. Kamu bingung, mau nuntut kemana, wong aturannya gitu. Tapi kamu merasa tertindas luar biasa. Itu kalau dalam bahasanya Hannah Arendt, dominasi oleh tak seorang pun. Jadi kamu ada sistem totaliter, kamu ditindas, tapi kamu mau komplain nindas itu ke siapa? Mau ke pemerintah, presiden, menteri, tidak bisa. Mereka cuma jawab, lah aturannya gitu Jadi susah. Listrik naik, kamu komplain ke PLN. PLN bilang, loh ini sudah di-SK-kan presiden Terus kamu tanya, presiden kok mau tanda tangan? Lah sudah disetujui DPR DPR bilang, lah kita mewakili rakyat.
Bingunglah kamu. Lah balik nang kamu sendiri lagi loh. Masa aku menindas diriku sendiri? Ya kan bulat. Jadi ini terus yang dituntut sopo? Dominasi oleh tak seorang pun. Kamu mau marah-marah juga kemana? Kayak sekarang itu kan banyak DPR yang kamu mangkel luar biasa pingin marah. Begitu kamu marahi orang tinggal balas. Yang milih mereka dulu siapa? Ya kita. Lah iyalah kok kamu marah. Pilihan-pilihanmu sendiri. Susah kan? Gak jadi marah kamu. Nah, kamu bingung dewe. Piye ya cara marah? Jadi dominasi oleh tak seorang pun. Kamu bulat sendiri, pening sendiri, puyeng sendiri, tapi tidak jelas bagian mana ya kita dizolimi. Tapi kok rasanya sakit ya? Kamu merasa sakit, merasa dipukul, mau bales mukul, siapa yang harus dibales? Tidak ada. Itu dominasi oleh tak seorang pun. Loro karepe dhewe. Nah, itu banyak kan sehari-hari kita ngalami kasus kayak gitu. Kayak kamu yang jomblo itu loh, kalau malam minggu kan sakit tanpa alasan. Jadi itu disakiti oleh tak seorang pun. Ya, jadi ya orang duwe pacar ya. Kalau ada pacarnya kan enak. Disakiti pacar, orang duwe pacar sakit berarti kan disakiti oleh tak seorang pun. Oke, terus cuma katanya Hannah Arendt, meskipun kekerasan itu sangat terlarang, kadang-kadang dalam kondisi darurat ada kekerasan yang bisa kita maklumi. Yang pertama, kalau ada ketidakadilan yang ekstrim. Kalau kamu ditindas, dizolimi sampai level ekstrim, yo pakai jalan kekerasan. Tidak masalah. Sudah saatnya, jangan mau kamu ditindas terus sampai ke level ekstrim. Hartamu dirampok, keluargamu dirusak, nggak karu-karuan lah. Itu ya tuntut aja, tidak masalah. Bila perlu pakai kekerasan. Yang kedua, kadang-kadang untuk membuat ruang publik yang sehat, sedikit-sedikit perlu kekerasan. Karena yang mengalami nyaman status quo itu kadang-kadang memang nggak mau geser, sehingga ruang publiknya tidak sehat. Cuma katanya Hannah Arendt, hati-hati loh ya, kekerasan itu, di balik kekerasan ada bahaya besar. Kadang-kadang apa? Tujuanmu hilang. Antara yang kamu inginkan dengan kejadiannya dari kekerasan itu tidak nyambung. Contohnya kamu demo, belain rakyat kecil demi ruang publik yang sehat, terus kamu bakar-bakar, bikin macet. Itu hasilnya bisa kebalikannya. Rakyat kecil yang kamu belain malah misuh-misuhi kamu. Kabeh nesu, kabeh marah-marah padamu, padahal demomu pengen belain mereka loh. Dan itu karakternya kekerasan. Karena dibalik kekerasan kadang menyapu habis tujuan. Kamu marah-marah, ngerusak-ngerusak, mecah-mecah, akhirnya ya sing ditangkep polisi kamu. Kamu meskipun sudah teriak, saya ini bela rakyat, saya ini bela keadilan, gak peduli kocokku pecah, ya ganti rugi sekarang gitu. Akhirnya nyeleweng. Jadi hati-hati kalau kamu pakai kekerasan. Kadang-kadang hasilnya kebalikannya, meskipun bisa dimaklumi. Nah itu jadi ada kekerasan yang sah, tapi hati-hati. Jangan sembarangan pakai kekerasan. Begitu meleset, akan lahir persoalan baru. Problemmu tidak selesai, problem lama muncul. Terus teori yang paling terkenal dari Hannah Arendt adalah banalitas kejahatan. Ini kasusnya, jadi Hannah Arendt ini mengikuti persidangannya Eichmann. Eichmann itu jenderalnya Hitler Nazi. Dia yang tugasnya ngirim orang-orang Yahudi, komunis, orang cacat, orang gipsi ke kamp konsentrasi. Jadi zaman Hitler itu kan paling benci sama Yahudi, semua dikirim ke kamp konsentrasi. Dan di sana disiksa, disuruh kerja, nggak dikasih makan.
Bahkan ada eksekusi. Sehari zaman itu sekitar 4-6 tahun itu, sehari bisa paling sedikit, kalau dalam ceritanya sekitar 12 ribuan orang pasti tewas. Hukuman paling terkenal zaman itu namanya dimasukkan kamar gas. Kamar gas itu dimasukkan ruangan, ditutup, disemprot gas. Sudah selesai terus baru dikubur massal, ada yang dibakar. Dan sepanjang waktu itu diperkirakan 4-6 juta orang tewas. Zaman, ya lumayan loh 4-6 juta itu. Kamu uang 4 juta aja kan kadang-kadang gak megang. Itu jumlah orang. 4-6 juta orang tewas. Dan di antara jenderalnya namanya Eichmann. Eichmann ini Hannah Arendt termasuk yang menghadiri persidangannya. Tapi Eichmann ini dia gak merasa salah sedikit pun. Bagi dia salahku apa? Saya cuma mengikuti perintahnya atasan. Saya TNI, TNI. Kalau Jerman apa? TNJ. Saya yalah, orang ngerti ya diawur to TNJ. Tentara Nasional Jerman. Oke. Jadi saya kan cuma ikut atasan. Diperintah mengeksekusi orang, ya tak eksekusi. Salahku apa? Itu yang oleh Arendt disebut banalitas kejahatan. Jadi banyak orang yang melakukan kejahatan dan dia tidak merasa itu kejahatan, biasa saja. Jadi wajar-wajar saja. Ya kayak kamu misalnya anak muda kebut-kebutan. Biasa Pak, masih muda Pak. Nah, itu banal namanya. Banal itu mungkin ekuivalen dengan nakal. Jadi banalitas kejahatan. Kejahatan yang menyebalkan karena dia dianggap biasa aja. Dan problemnya apa banalitas kejahatan itu? Ketidakberpikiran, ora gelem mikir. Dia hanya mengalir saja. Yang lain kayak misalnya waktu ada rame demo terus penjaraan besar-besaran. Itu kalau dia mikir, iya ya jarah itu kayak maling ya, masa saya ikut jarah, kan itu. Tapi karena dia tidak mau mikir, bukan berarti tidak bisa mikir. Ketika ada histeria massa, biasanya orang tidak mau mikir. Dan itu yang melahirkan banalitas kejahatan. Banyak sekali kejahatan gara-gara ini. Ya level kecil misalnya kamu kuliah, temenmu biasanya nyontek dan nilainya bagus. Kamu yang tidak nyontek nilaimu jelek. Lama-lama, berarti aku harus nyontek aja nih. Kamu sudah ngerti kalau nyontek itu jelek dan salah. Kalau pikiranmu pas waras, jalan. Tapi begitu lihat, yang lain juga gitu, ngapain aku ndak? Jalan sudah. Persis kayak zaman edannya Ronggo Warsito minggu lalu. Ketika semua orang edan, mau gak mau kamu juga pingin ikut edan. Lah kok enak yang lain seneng aku sumpek. Akhirnya apa? Kejahatan, kejelekan, keburukan jadi banal. Dianggap biasa. Demo yang mecah-mecah mungkin ya dianggap biasa aja. Yang lain juga gitu Pak, banyak lebih parah. Tidak cuma mecah-mecah, bakar-bakar juga, ngerusak-ngerusak juga. Jadi ternyata kejahatan itu tidak selalu dari orang yang tidak ngerti bahwa itu jahat. Coba dilihat, korupsi itu apa orang-orang yang tidak ngerti kalau korupsi itu jelek? Ngerti. Maling itu kamu tanya ya, nanti kalau ada maling ketangkep dipukuli wawancaran. Mas, menurut sampean maling itu jelek atau buruk? Mesti dia akan jawab jelek. Tidak ada dia ngomong maling itu bagus. Copet, terus coba kamu wawancara lah penjahat-penjahat itu. Apakah bunuh orang, merkosa orang itu jelek? Semua akan bilang bahwa iya itu jelek, tidak baik. Lah kok dilakukan? Karena banal. Dianggap biasa, dianggap sudah selayaknya, sewajarnya, dianggap terpaksa mau bagaimana lagi. Yang macam-macam argumennya. Tapi itu menunjukkan bahwa dia tidak berpikir. Sehingga
kejahatan itu lebih banyak problem ini, bukan problem yang lain. Bukan problem karena masyarakatnya bodoh, bukan problem karena orangnya tidak terdidik, bukan problem problem banalitas. Problem bahwa kejahatan itu ternyata menurut semua orang juga jahat dan salah, tapi banyak orang nganggapnya ya kalau nggak gitu ya ngapain lagi. Kamu juga ngerti kalau balapan kebut-kebutan itu jelek, trek-trekan itu keliru, nggak bagus, tapi kan masih muda Pak. Nanti yang miskin kan saya miskin Pak, terpaksa Pak. Nanti yang merkosa orang, wah saya nggak bisa nahan nafsu saya Pak. Kalau ya kan selalu begitu sih, nyari argumen, nyari untuk menunjukkan bahwa itu biasa. Kemarin ada yang merkosa terus bunuh itu, nah saya takut dilaporkan polisi ya, nanti saya dipenjara. Biasa banget jawabnya. Jadi kejahatan jadi banal. Jadi problemnya di situ. Banalitas kejahatan yang lahir karena ketidakberpikiran. Orang tidak mau mikir. Oke, itu yang bikin Hannah Arendt bilang the sad truth is that most evil is done by people who never make up their minds to be good or evil. Kebenaran yang paling menyedihkan adalah sebagian besar kejahatan dilakukan oleh orang yang never make up their mind. Tidak pernah mikir, tidak pernah memutuskan untuk jadi orang bagus atau orang jelek. Ya, tidak berpikir tadi. Orang tidak mikir. Sebelum melakukan sesuatu, dia tidak mikir dulu. Sebelum lahir tindakan, dia tidak mikir dulu. Dan dari situ biasanya lahir kejahatan. Makanya mikir itu penting. Latihanlah mikir yang benar, yang lurus. Ada loh yang ditangkap di hotel berdua sama pacarnya, ditangkap marah-marah dia. Lah kok saya ditangkap? Wong ini pacar-pacarku dewe. Hotelnya juga tak bayar-bayarin sendiri, ndak nyolong uangnya. Kita suka sama suka. Kalau ada resiko tak tanggung-tanggung sendiri. Ngapain sih yang lain usil? Iya kan? Kamu usil dimarahi malahan. Kenapa? Dia ndak mikir. Ndak mikir baik buruk. Sing dipikir enak dan ndak enak. Ya kan? Padahal kalau diajak diskusi pelan-pelan, sik mas, sampean di hotel berdua sebelum nikah itu menurut sampean bener ndak? Ini kalau dipikir jernih nanti dia bisa jawab. Ya mau gimana lagi Pak, kita khilaf Pak. Kalau sudah kepentok jurus terakhirnya itu khilaf. Oke, jadi dan itu kalau bagi Arendt itu sad truth, kebenaran yang menyedihkan. Ternyata para pelaku kejahatan itu bukan orang-orang bodoh, apalagi yang korupsi itu orang pintar semua. Oke, ini ada semacam pepatah dari Hannah Arendt yang bagus bagi yang jomblo, yang tidak punya pacar. In solitude, a dialogue always arise, because even in solitude there are always two. Dalam kesendirian, kesepian, selalu muncul dialog. Karena bahkan ketika seorang sendiri, yang ada dua orang. Siapa? Aku dan diriku. Kayak tadi loh, jadi kamu nggak perlu galau kalau malam minggu sendirian. Kalau ada yang tanya, sama siapa? Kita sedang berdua. Aku dan diriku, kalau bahasanya Hannah Arendt, me and myself. Jadi kita sedang berdua dialog. Oke. Ya. Ada pepatah lagi menurut saya bagus. Kaum revolusioner itu sebenarnya tidak pernah melakukan revolusi. Mereka hanyalah sekelompok orang yang mengetahui saat kekuasaan jatuh di jalanan, kemudian memungutnya. Ya, jarang ada cerita revolusioner susah bisa merebut kekuasaan. Biasanya karena memang kekuasaan itu sudah lemah dan mau jatuh.
Seandainya zaman itu Pak Soeharto mau, mungkin yang terjadi pembantaian besar-besaran dan dia tetap jadi presiden. Tapi karena dia lemah dan mau jatuh, dan beneran jatuh, terus kita merasa menang. Itu revolusioner. Dan lagi katanya Hannah Arendt, mereka yang paling radikal mendukung revolusi akan menjadi kelompok paling konservatif sehari setelah revolusi terjadi. Ya, kamu mikir sendirilah itu. Banyak kejadian gitu kan. Yang kemarin paling lantang meneriakkan revolusi, begitu dia balik jadi yang memimpin, dia jadi kelompok paling konservatif. Sama kayak yang dia kritik kemarin. Yang terakhir, ini mungkin bagus dari Hannah Arendt. This is the percept by which I have life. Prepare for the worst, expect the best, and take what comes. Katanya Hannah Arendt, ini loh prinsip hidupku, intinya itu. Apa sih prinsip hidupnya dia? Prepare for the worst. Siap-siaplah untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Expect the best, tapi berdoalah, harapkanlah yang muncul yang terbaik. Dan yang terakhir apa? And take what's come. Dan ambillah, terimalah, nikmatilah apa yang terjadi. Jadi siap-siap, jangan-jangan yang terburuk yang terjadi. Jadi siap-siap untuk yang terburuk. Tapi berharaplah pada yang terbaik dan terimalah apapun yang terjadi. Itu bagi saya prinsip biar hidupmu tidak sumpek. Kalau kamu siap dengan kemungkinan terburuk, nah seandainya kemungkinan terburuk yang terjadi, kamu tidak kaget. Kalau kamu berharap pada yang terbaik, sama. Ketika yang terbaik yang muncul, kamu juga tidak euforia, kesenangan. Kamu sudah memimpikan itu sebelumnya. Dan yang terakhir, yo apapun yang terjadi, yo tetap harus diterima. Take what come. Nah, itu prinsip hidupnya Hannah Arendt. Boleh kamu jadiin prinsip hidup. Itulah bagusnya filsafat. Tinggal kamu milih yang mana dari pikiran-pikiran tadi dari awal sampai akhir. Cari yang relevan untuk hidupmu. Pikiran-pikiran ini pasti relevan untuk hidupnya Hannah Arendt. Apakah masih relevan sekarang di sini untuk hidupmu? Kamu yang menentukan sendiri. Biar jadi manusia yang mandiri, merancang tindakan sendiri. Oke, sudah jam 10. Sudah selesai dengan Hannah Arendt. Sebenarnya ada beberapa rincian pikiran, yang tertarik silakan dibaca sendiri. Minggu depan kita lanjutkan dengan wanita dan perempuan kedua, Julia Kristeva. Ada apa dengan beliau? Julia Kristeva radhiyallahu anha. Kita lihat minggu depan. Kalau ada yang belum paham, ingin ditanyakan, bisa lewat Facebook, WA, dan lain-lain. Semoga saya masih sadar untuk bisa menjawabnya. Dan rela, dan ikhlas. Oke, saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bissawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.